Baru-baru ini dari Kerajaan Inggris mengabarkan bahwa Charles III mengidap penyakit kanker. Kabar tentang diagnosa penyakit kanker yang dialami oleh King Charles III ini. Temuan kanker ini terjadi saat Raja Charles baru-baru ini mendapat perawatan medis untuk pembesaran prostat. Demikian penjelasan dari istana. King Charles sudah memulai perawatan dan disarankan oleh dokter untuk menunda segala bentuk tugas yang mengharuskannya tampil di depan umum. Jadi dokter menyarankan kepada King Charles ini agar dia untuk sementara rehat dulu, istirahat dulu untuk lebih konsisten ya dalam menjalani perawatannya. Namun walau demikian, dari istana ini sudah mengumumkan bahwa King Charles sedang mengidap kanker, tapi dari pihak istana ini tidak mengungkapkan King Charles ini sedang menderita penyakit kanker apa. Jadi itu sama sekali tidak diungkapkan pada saat pengumuman tersebut. Mereka hanya mengatakan bahwa King Charles didiagnosa mengidap penyakit kanker. Dan mereka juga belum menjelaskan di mana King Charles ini dirawat. King Charles saat ini sudah berusia 75 tahun. Dan baru-baru ini King Charles mendapat pengobatan untuk pembesaran prostat jinak. King Charles menghabiskan 3 malam di rumah sakit swasta London Clinic pada bulan lalu setelah menjalani tindakan korektif. Setelah selesai menjalani perawatan, dari pihak istana ini pun mengumumkan dan memastikan bahwa King Charles untuk sementara waktu rehat dari tugas-tugasnya sebagai seorang raja. Jadi King Charles ini akan beristirahat full untuk fokus kepada pengobatan penyakitnya. Jadi King Charles ini akan menunda semua kegiatan-kegiatan yang mengharuskan King Charles ini tampil di depan publik. Jadi King Charles ini pada saat itu dia sedang menjalani pengobatan prostat. Namun tim dokter ini tiba-tiba menemukan bahwa ternyata King Charles ini dia mengidap penyakit kanker. Jadi kanker ini tidak disadari dari awal ya. Jadi King Charles ini untuk pengobatan prostat, tapi tim dokter ini menemukan bahwa King Charles telah mengidap penyakit kanker. Namun entah kanker apa itu sama sekali tidak diumumkan ya oleh pihak kerajaan. Mereka hanya bilang kalau King Charles memang mengidap penyakit kanker yang mengharuskan dia untuk absen dari semua tugas-tugasnya sebagai seorang raja. Nah, dan dikatakan juga King Charles ini ketika absen dan istirahat untuk fokus ke pengobatannya, otomatis King Charles ini kan ada tugas-tugasnya yang perlu dijalankan. Ada orang yang harus menggantikan King Charles ini. Nah, jadi orang-orang yang ditunjuk untuk nanti menggantikan King Charles untuk tampil di depan publik ini ya salah satunya adalah Queen Camilla dan Pangeran William dan juga istrinya Pangeran William. Nah, jadi selama King Charles ini absen dari tugasnya, beliau akan digantikan oleh Queen Camilla dan Pangeran William. Meskipun King Charles akan menghentikan kegiatan publiknya untuk sementara, King Charles akan tetap menjalankan peran konstitusionalnya sebagai kepala negara. King Charles ini memilih untuk mengumumkan pengobatan prostatnya ini kepada masyarakat dengan tujuan mendorong lebih banyak pria untuk melakukan pemeriksaan prostat. Dia disebut senang telah meningkatkan kesadaran masyarakat akan penyakit ini. Dan situs layanan kesehatan Inggris dikabarkan mengalami lonjakan mengenai laporan tentang prostat. Dan King Charles ini bukan mengidap penyakit kanker prostat, tapi dia sedang menjalani pengobatan prostat. Namun kebetulan tim dokter ini menemukan bahwa ada kanker. Tapi tidak disebutkan bahwa kanker apa yang sedang diderita atau diidap oleh King Charles ini. Jadi karena King Charles ini kan mengidap, selain dia sedang proses penyembuhan atau pengobatan untuk prostat, King Charles juga kena kanker. Entah kena kanker apa kan kita belum tahu ya, karena belum ada pengumuman resmi. Nah, karena hal inilah King Charles ini sementara waktu kan harus absen dari publik. Sementara kalau King Charles ini harus absen dari publik, harus ada yang menggantikan King Charles ini. Dan sudah disebutkan bahwa orang-orang yang akan menggantikan King Charles ini yaitu Queen Camilla,
Pangeran William. Dan kan ada satu kabar lagi bahwa Pangeran William ini juga absen. Dia absen dari tugas-tugasnya karena Pangeran William ingin fokus dalam pengobatan istrinya. Karena istrinya Pangeran William ini kan juga lagi sakit. Jadi Pangeran William ini absen dari tugasnya untuk fokus ke pengobatan istrinya. Sedangkan King Charles juga kan absen dari tugasnya untuk pengobatannya sendiri. Nah, kalau begitu siapa dong yang akan menjalankan pemerintahan ini untuk sementara? Maksudnya untuk menggantikan King Charles ini dalam tugas-tugasnya untuk sementara. Nah, kita ketahui bahwa selain Queen Camilla, kayaknya yang lebih berhak adalah Pangeran Harry. Nah, sedangkan Pangeran Harry ini pada saat dia mendengar kabar bahwa ayahnya King Charles mengidap penyakit kanker, Pangeran Harry ini langsung terbang dong ke Inggris. Namun setelah dia sampai di sana dalam waktu 26 jam, Pangeran Harry ini langsung kembali ke Amerika. Nah, ini menandakan bahwa Pangeran Harry ini benar-benar sudah nggak betah di istana ini. Dan kita ketahui bahwa Pangeran Harry ini sudah cukup lama ya menarik diri dari istana karena ketidakcocokannya dia dan istrinya di istana dengan orang-orang yang ada di istana. Namun masalah seperti apa tidak sepenuhnya diungkapkan ke media ya, namun ada ketidakcocokan dalam beberapa hal. Dan karena hal inilah akhirnya netizen pun mulai mengaitkannya dengan ramalan Nostradamus, filsuf asal Prancis ini. Jadi Nostradamus ini pernah meramalkan bahwa nanti yang akan menggantikan King Charles III itu bukan Pangeran William, melainkan Pangeran Harry. Ya, walaupun di situ dia tidak menyebutkan langsung bahwa yang menggantikannya adalah Pangeran Harry, namun dia menyebutkan bahwa yang nanti akan naik tahta menggantikan King Charles III ini adalah seseorang yang tidak pernah diduga-duga dan disangka-sangka akan menjadi raja. Otomatis Pangeran Harry dong, karena Pangeran Harry ini sendiri sudah mengundurkan diri dari istana. Artinya dia sudah mengundurkan diri dari istana sebagai seorang pangeran, di mana dia tidak akan lagi dibebankan tugas-tugas oleh istana sebagai seorang pangeran dari kerajaan tersebut. Nah, walaupun demikian, namun hal itu tidak memutuskan ataupun menghapus bahwa Prince Harry atau Pangeran Harry ini adalah penerus dari kerajaan tersebut. Misalnya terjadi sesuatu, ya tidak menutup kemungkinan bahwa Pangeran Harry ini juga punya hak untuk naik tahta. Dan kita tahu bahwa Nostradamus ini dari sekian ramalannya itu benar-benar sudah terbukti terjadi. Bahkan untuk kematian Queen Elizabeth II ini pun sudah diramalkan oleh Nostradamus ini puluhan tahun yang lalu dan benar-benar terjadi seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa Pangeran Harry bisa aja menjadi seorang raja ya. Karena kalau misalnya Pangeran William nggak bisa naik tahta, anak-anaknya kan masih kecil, mereka belum bisa naik tahta, jadi otomatis bisa aja Pangeran Harry ini naik tahta. Dan hal ini kan sudah terjadi sebelum-sebelumnya ya, di maksudnya di generasi-generasi sebelumnya juga terjadi seperti itu. Jadi tidak melulu yang naik tahta itu selalu garis lurus ya, dari misalnya dari King Charles ini langsung ke Pangeran William dan penerusnya. Jadi segala kemungkinan yang tidak disangka-sangka itu bisa aja terjadi. Misalnya yang harus Pangeran William ini naik tahta, terjadi satu dan lain hal, akhirnya Pangeran Harry lah yang naik tahta sesuai yang diramalkan. Jadi menurut kalian gimana? Apakah kalian ada di tim yang memang yakin kalau suatu saat nanti Pangeran Harry lah yang naik tahta bukan William, atau memang Pangeran William inilah yang akan naik tahta menggantikan King Charles? Nah, dan kita ketahui bahwa King Charles ini kan kondisi kesehatannya juga sedang tidak baik ya. Jadi kita nggak tahu ya, bisa aja nanti di 2024 ini terjadi penobatan lagi. Ya kita nggak tahu, kita tunggu aja. Itu aja sih yang mau aku bahas. Kalau ada penambahan dari kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa support channel aku dengan komen, like, share, and subscribe. Thank you.